ya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lucia Daniela Antoni dari Teknik Geologi UGM Angkatan 2023 dengan NIM 535155058 TK 56578. Kali ini saya berada di wilayah Imogiri, Bantul, Yogyakarta, dan saya akan menjelaskan tentang batuan sedimen bersama dengan teman saya Bagin. Yuk kita samperin. Bagin, lagi ngapain? Nggak apa-ngapain Ella. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Syah Baginda, biasa dipanggil Bagin dari Teknik Geologi UGM Angkatan 2023 dengan NIM 235217776 TK 57574. Oke, seperti yang saya bilang, saya akan menjelaskan tentang batuan sedimen bersama dengan Bagin. Sebelumnya, apa sih batuan sedimen? Batuan sedimen merupakan batuan hasil dari proses litifikasi, hasil rombakan batuan-batuan yang telah ada sebelumnya, seperti batuan beku, metamorf, ataupun batuan sedimen itu sendiri di dalam suatu cekungan sedimen. Nah, batuan sedimen sendiri memiliki 4 jenis, yaitu ada batuan sedimen silisiklastik, batuan sedimen biokimiawi, batuan sedimen kimiawi, dan juga batuan sedimen vulkaniklastik. Lalu apa aja sih penjelasan tiap-tiap jenisnya? Nah teman-teman, yang pertama kan ada batuan silisiklastik. Nah, batuan sedimen silisiklastik ini merupakan batuan sedimen hasil dari proses erosi dan transportasi dari fragmen-fragmen batuan yang sudah ada sebelumnya. Contohnya ada breksi, ada batu pasir dan batu lempung. Dan yang kedua ada batu sedimen biokimiawi atau biasa kita sebut batuan karbonat. Batuan sedimen karbonat ini merupakan batuan sedimen hasil dari proses organisme. Nah, contoh daripada batuan ini ada batu gamping dan batu cer. Selanjutnya yang ketiga ada batu sedimen kimiawi. Nah, batu sedimen kimiawi ini merupakan batu sedimen yang terbentuk karena aktivitas presipitasi dari kimia. Nah, contoh dari batuan ini ada evaporit, ada ironstone. Nah, yang terakhir ada batu sedimen vulkaniklastik. Batu sedimen ini merupakan batu sedimen yang memiliki material hasil erupsi gunung api yang telah tererosi dan tertransportasi. Nah, contoh dari batuan ini merupakan batu sedimen tufan, batu lempung tufan. Oke, sebelum deskripsikan tentang batuan sedimen memiliki struktur nih kalau dalam skala singkapan. Nah, strukturnya sendiri dapat terbagi menjadi 3, yaitu struktur erosi, yaitu struktur sedimen yang terbentuk sebelum adanya pengendapan batuan sedimen. Lalu yang kedua ada struktur pengendapan yang terbentuk saat pengendapan sedimen, dan yang terakhir ada struktur pasca pengendapan yang terjadi setelah adanya pengendapan batuan sedimen. Nah, teman-teman, yuk langsung aja kita muter-muter ngeliat singkapan yang ada di sini dan sekaligus untuk deskripsinya. Yuk. Yuk. Hai lah. Hai Bagin. Nah, teman-teman, kita sekarang lagi berada di Singkapan batuan sedimen karbonat. Nah, Bagin, kalau kita ketemu singkapan kayak gini, apa aja sih yang harus kita deskripsikan? Nah, teman-teman, kalau misalkan kalian ketemu singkapan batuan karbonat, yang pertama kalian harus deskripsi adalah warnanya, dan yang kedua strukturnya, dan yang ketiga adalah teksturnya. Tekstur sendiri nanti akan dibedakan menjadi 3, yaitu ukuran butir, morfologi butir, dan yang terakhir adalah sortasinya. Nah, setelah itu ada komposisi mineralnya, dan yang terakhir adalah nama batuannya. Nah, jika kita melihat singkapan ataupun hand specimen dari batuan sedimen karbonat, kita dapat menggunakan klasifikasi Grabau 1904. Namun, jika teman-teman melakukan pengamatan secara petrografi, dapat menggunakan klasifikasi Emriklovan 1971. Nah, saat ini kami sudah memiliki salah satu contoh sampel hand specimen. Yuk, kita langsung deskripsikan. Nah, teman-teman, langsung aja kita deskripsikan. Yang pertama adalah warna. Kami menginterpretasikannya sebagai warna abu-abu cerah. Dan yang kedua adalah strukturnya. Strukturnya bisa dilihat di sini adalah struktur masif. Dan yang ketiga adalah teksturnya. Tekstur dibedakan menjadi 3. Nah, pertama ukuran butirnya. Ukuran butirnya itu relatif 1/16 sampai 1 mm. Dan yang kedua adalah morfologi butir. Morfologi butirnya sendiri ini ada yang subangular sampai bahkan rounded. Nah, yang ketiga sortasinya sendiri baik dan kemasnya cenderung tertutup. Nah, berikutnya akan dideskripsi oleh Ella. Oke, lalu aku akan deskripsikan untuk komposisi yang ada di batuan hand specimen ini. Dapat dilihat di sini terdapat mineral oksida yang berwarna merah kecoklatan. Lalu selanjutnya ada mineral karbonat. Jika kita teteskan dengan Cl, maka dia akan bereaksi dengan ngejos.
Nah, seperti yang sudah aku sebutkan tadi, jika kita menggunakan singkapan ataupun sampel hand specimen, kita dapat menggunakan klasifikasi Grabau 1904. Jika dilihat memiliki ukuran 1/16 sampai 1 mm, maka dapat disebut dengan kalkarenit. Sebentar Ella. Nah teman-teman, di sini kita bisa melihat adanya jenis bentang alam kars. Nah, bentang alam kars sendiri merupakan jenis bentang alam yang terbentuk pada daerah dengan litologi batuan yang dapat larut oleh air. Nah, litologi itu bisa batu gamping. Nah, kalau misalkan jenis bentang alam kars di sini yaitu kars minor. Ya, ini ada kars tunnel, itu bisa terbentuk karena ada pelarutan dari batu gamping itu sendiri sehingga membentuk struktur seperti ini, kayak tergerus gitu teman-teman. Nah, kalau misalkan nanti runnel ini bersatu, nanti akan membentuk seperti ini, kars split. Nah, habis itu di sini kita juga bisa menjumpai fitokars teman-teman. Fitokars sendiri merupakan salah satu bentang alam kars yang terbentuk akibat aktivitas organisme. Nah, organisme di sini adalah tanaman ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan melihat jenis bentang alam kars mayor yang nanti akan ditampilkan pada akhir video. Kita akan transisi, oke? 1, 2, 3. Halo teman-teman, sekarang kami sudah berada di puncak dari Kerucut Kars. Kerucut Kars itu apa sih, Kak? Nah, teman-teman, kerucut kars sendiri itu adalah morfologi dari bentang alam kars. Nah, kenapa sih bisa terbentuk kerucut kars itu? Nah, kerucut kars ini tadinya itu adalah batu gamping yang mengalami pelarutan, guys, sehingga membentuk morfologi kerucut. Nah, kerucut kars sendiri itu bisa menjadi ciri-ciri pelarutan pada stadia dewasa, seperti itu. Demikian video penjelasan tentang batuan sedimen dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.